قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Ayat ini berbicara bagi orang-orang kaum muhajirin, lil fuqara'i al muhajirin, orang-orang yang fakir, orang-orang muhajirin yang mana mereka diusir keluar dari negeri mereka, Makkah, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka meninggalkan itu semua, diusir dalam rangka mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Wa yansurunallaha wa rasulahu, dalam rangka untuk menolong Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan as-sidq. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu orang-orang yang jujur, yang benar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melabeli mereka as-shadiqun, kaum muhajirin, ini bukan main-main. Jadi mereka benar-benar keluar menolong agama Allah SWT, menolong Rasulullah SAW. Itu tidak main-main, jujur, lurus, tidak mengharapkan yang lain, benar-benar ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sematkan ulaika humus shadiqun. Kemudian selanjutnya ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kaum Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi orang-orang yang telah menempati negeri itu, maksudnya Madinah, ya, sebelum mereka kaum muhajirin datang, itu mencintai orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidaklah mereka itu mendapati dalam dadanya rasa sempit, sesak untuk berbagi kepada orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin ini memberi apa yang ia miliki, yang mereka miliki, walaupun sebenarnya mereka itu juga butuh terhadap hal tersebut. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terhindarkan dari kebakhilan dirinya, maka mereka lah orang-orang yang muflihun, beruntung. Ini adalah sifat yang disematkan kepada siapa? Kaum Ansar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW rata-rata terbagi menjadi dua, muhajirin dan Ansar. Orang-orang muhajirin disematkan ulaika humus shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dalam keimanannya, dalam persahabatannya dengan Rasulullah SAW, dalam ketaatannya, dalam mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka rela meninggalkan negeri, rumah, harta-harta mereka ke kota Madinah, dan mensifati orang-orang Ansar dengan muflihun, orang-orang yang beruntung. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka kaum Ansar dan kaum Muhajirin ini berkumpul untuk saling menolong agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya adalah penolong agama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada sahabat-sahabat ini, wa ma baddalu tabdila, dan mereka sama sekali tidak merubah apapun dari garis, yaitu mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, ikhwan sekalian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita seorang muslim terhadap para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang seharusnya? Bagaimana seharusnya? Itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, yang itu menjelaskan bagaimana manhaj, metode seorang muslim bersikap terhadap sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam melanjutan ayat Al-Hasyr tadi, walladzina ja'u min ba'dihim. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana manhaj yang seharusnya ditempuh seorang muslim bersikap kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka siapa? Al-Muhajirin wal Ansar. Orang-orang yang datang setelah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan kita termasuk dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang datang setelah mereka. Itu yaquluna rabbana ighfir lana, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah pula saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Alladzina sabaquna bil iman, yaitu para sahabatnya Rasulullah SAW. Wala taj'al fi qulubina ghillah, dan jangan jadikanlah di hati kami itu ghil, rasa dengki, rasa permusuhan, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, itu para sahabat. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi sekali lagi ayat ini telah menggariskan bagaimana manhaj, metode seorang muslim, bagaimana seharusnya menyikapi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan itu tercantum dalam dua hal yang tertera pada ayat ini. Berapa? Dua hal dalam ayat ini. Yang pertama adalah salamatus sadr, yaitu hati kita, dada kita itu bersih. Tidak ada yang namanya rasa dengki, permusuhan terhadap para sahabat. Jadi hati kita ini bersih terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada namanya rasa dengki, permusuhan terhadap semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang justru ada adalah kita mencintainya, mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dikandung dalam firman-Nya, wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Rabb kami, jangan jadikan di hati-hati kami ghil, rasa permusuhan, dengki terhadap mereka ini, para saudara-saudara kita, yaitu sahabat-sahabatnya Rasulullah yang telah mendahului kita dengan keimanan.
Kemudian ketika hati kita ini bersih dari yang namanya dengki, rasa permusuhan terhadap para sahabat Rasulullah SAW, tentunya diisi dengan lawannya yang baik, yaitu kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Tentunya kita juga akan menyebutkan para sahabat ini dengan hal-hal yang baik pula. Dan itulah poin yang kedua yang terdapat pada ayat itu, pada ayat ini, yaitu salamatul lisan. Jadi lisan kita ini bersih, selamat dari mencela para sahabatnya Rasulullah SAW. Dan itu terambil dari firman Allah, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka orang-orang yang datang setelahnya itu, orang yang beriman, mengatakan, ya Rabb, ampunilah aku dan juga saudara-saudaraku yang mendahului kami dengan keimanan. Ini menunjukkan salamatul lisan. Ini hal yang kedua, yang penting juga. Jadi keselamatan lisan kita, ya, bersihnya lisan kita yang dari yang namanya celaan terhadap para sahabatnya Rasulullah SAW, sehingga tidak mencela, tidak melaknatnya, tidak mencercanya, tidak mencacatnya. Jadi sekali lagi ayat ini mengandung dua hal itu. Hati kita bersih terhadap para sahabat, begitu juga dengan lisan kita. Jangan kita kotori hati kita dan lisan kita dengan permusuhan terhadap para sahabat atau celaan terhadap para sahabatnya Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, manhaj yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, manhajnya ahlul iman, manhajnya kaum mukminin yang benar, yang itu sudah dijelaskan atau diisyaratkan pada ayat ini, yaitu dua tadi. Salamatus sadr atau salamatul qalb, bersihnya hati kita, dan juga salamatul lisan, bersihnya lisan kita, bersihnya hati kita dari memusuhi atau dengki terhadap para sahabatnya Rasulullah SAW, tidak membenci mereka, dan salamatul lisan, bersihnya lisan kita dari cercaan dan celaan terhadap sahabat Rasulullah SAW. Itu yang perlu kita ketahui dari ayat tersebut.